Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu ya. Oke, admin ingin nanya dulu nih buat sobat-sobat pionir sekalian, apakah masih setia dalam menunggu informasi terbaru terkait perkembangan berita-berita P-Network terkait KCV, ataukah berita untuk bursa dan aplikasi-aplikasi yang lain ya? Tadi siang admin sudah mereviewkan Bitcoin Network ya untuk sobat-sobat sekalian. Silahkan ditonton saja, di situ admin jelaskan secara rinci seluruh isi dalam dari Bitcoin Network ya. Oke ya, sedikit melenceng tadi, sekarang kita akan kembali ke dalam beritanya. Sekarang kita sedang akan mereview sebuah berita dan kita akan bedah dalam isi berita ini seperti apa ya. Oke, kita akan coba terjemahkan terlebih dahulu. Oke bosku, kali ini admin ingin merekomendasikan sebuah web airdrop yang bernama Fsen ya. Ini airdrop sangat legit sekali. Aturan mainnya itu sangat gampang juga ya. Nanti admin akan sediakan linknya di deskripsi, dan ini eventnya itu sampai 31 Mei saja. Jadi buruan cepetan nanti daftar ya. Ini udah banyak sobat-sobat yang lain itu udah daftar ya. Ini untuk aturan mainnya itu kalian tinggal login selama 3 hari berturut-turut dan berhasil masuk ke dompet Fsen ya. Lalu ikuti dua saluran resmi Fsen ya, seperti Twitter, WhatsApp, Telegram ya, ataupun YouTube. Di sini ada, tinggal diklik saja ya. Nanti sobat-sobat itu akan diarahkan ke platform Telegram, WhatsApp, ataupun YouTube, ataupun Twitter. Setelah sobat-sobat itu menyelesaikan dua cara tersebut, sobat-sobat itu akan mendapatkan airdrop SIP ya, dan hadiahnya sudah nungguin ya. Nah itu jika login selama 3 hari. Nah ini jika login selama 10 hari itu berturut-turut, nanti tinggal sign in ya. Sobat-sobat itu akan mendapatkan 10 airdrop IFS yang terkunci atau terlock ya. Kemarin di sini ini terlock, ini kalau untuk diamond ya, diamond juga bisa ditukarkan nanti ke dalam USD ya, sangat gampang sekali ya. Dan untuk 10 airdrop IFS itu bernilai $60 ya. Jadi buat sobat-sobat yang belum segera mendaftar, segeralah mendaftar karena event ini sangat terbatas ya. Jadi nanti admin akan sediakan linknya di deskripsi, dan caranya untuk review Fsen ada juga videonya di deskripsi ya. Oke, kita kembali ke videonya. Ekosistem jaringan Pi berkembang pesat. Pi Network, proyek blockchain perintis yang bertujuan membuat mata uang kripto dapat diakses oleh pengguna sehari-hari, tengah mengalami peningkatan luar biasa dalam ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Saat ini, terdapat lebih dari 100 dApps dalam berbagai tahap pengembangan dan penerapan yang menunjukkan komunitas pengembang platform yang dinamis dan bersemangat. Jadi memang berarti ada 100 dApps lebih yang sedang bekerja sama dan sedang dikembangkan untuk mencapai ekosistem yang diinginkan oleh core team. 100 dApps itu saja sudah banyak, berarti di sini lebih loh, lebih dari 100 dApps. Berdasarkan artikel kemarin itu admin dapatnya sekitar 130-an ya. Jadi bisa saja bertambah lagi dari 130 atau 150, bahkan mungkin nantinya 200 aplikasi yang bisa menjalin kerjasama dengan core team dan P-Network. Oke ya, kita kembali ke beritanya. Tahapan pengembang dApps. Yang pertama, Mainnet dApps. Aplikasi ini sepenuhnya digunakan di jaringan utama dan menggunakan Pi sebagai mata uang transaksional yang sebenarnya. Kehadiran Mainnet dApps mencerminkan kemajuan Pi menuju kegunaan di dunia nyata. Yang kedua, Testnet dApps. Ini adalah aplikasi yang saat ini sedang diuji dalam lingkungan simulasi untuk memastikan stabilitas,
keamanan, dan kesiapan sebelum rilis penuh ya. Untuk poin yang nomor 2, nah ini memang poin yang sangat krusial ya selain pembentukan developer di apps tersebut. Karena mengapa di nomor 2 ini ya bisa saja menjadi hal yang paling lama karena di sini untuk memastikannya itu bahkan diuji dalam lingkungan simulasi, mungkin simulasi berbagai ribuan kali atau ratusan ribu kali sampai tidak menemukan bug ataupun bagaimana, berarti di situ sudah juga pengujian tentang stabilitas. Nah, sekarang keamanan ya. Sekarang kita tinggal coba retas apakah gampang diretas atau tidak. Kita akan susupi mungkin dengan malware-malware dan sebagainya. Dan disitulah letak apakah aplikasi tersebut itu aman digunakan nantinya untuk sobat-sobat sekalian. Dan setelah itu barulah kesiapan sebelum rilis penuh ya. Nanti dikaji ulang, setelah itu memang sudah fix baru rilis ya, walaupun tidak menutup kemungkinan setelah rilis juga tetap akan ada serangan malware dan stabilitas bisa saja terserang lagi ya. Tinggal nanti tunggu update-update saja seperti itu. Oke, kita tinggal masuk ke yang nomor 3, brainstorm di apps. Ide-ide inovatif yang diajukan oleh komunitas Pi melalui platform Brainstorm. Tahap ini mendorong ide-ide kolaboratif dan pembinaan startup potensial. Yang keempat, hackathon di apps. Setiap bulan, Pi Network menyelenggarakan hackathon untuk menemukan dan mengembangkan solusi di apps yang kreatif dan praktis. Acara ini memberi energi pada ekosistem dan memperkenalkan konsep-konsep baru secara berkala. Nah, setelah itu ya yang kemarin admin agak skeptis tapi ya sudahlah ya. Tentang dana ventures ya 100 juta dolar. Yang terpenting, Pi Network telah meluncurkan dana ventura senilai 100 juta dolar untuk mendukung pengembangan dan perusahaan rintisan yang membangun dengan Pi. Dana ini tidak hanya menyediakan dukungan finansial, tetapi juga ekosistem infrastruktur teknologi yang lengkap, keterlibatan komunitas, dan peluang kolaborasi global. Kesimpulan, dengan lebih dari 100 DApps yang tumbuh pada berbagai tahap pengembangan dan dana ventura substansial yang mendukung inovasi, Pi Network memposisikan dirinya tidak hanya sebagai mata uang kripto, tetapi juga sebagai platform pengembang Web3 yang tangguh. Ini adalah peluang unik bagi para pengembang, pengusaha, dan pengadopsi awal untuk menjadi bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang. Oke, jadi di sini ada 4 tahapan dan memang ada 100 di apps lebih. Jadi mungkin ya ini admin nangkepnya sih seperti ini ya. Jika memang ada developer aplikasi yang memang tidak cukup modal, nah disinilah core team itu menjadi pemodal awal ya. Dari dana ventures sebesar 100 juta dolar. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang memang juga nantinya akan bekerja sama dengan Pi Network ya. Karena belum semua diumumkan dan admin belum mengetahui secara rinci ada berapa memang apakah sebanyak itu sudah sebanyak itu ya. Dan nama aplikasinya apa saja dan itu memang rahasia dapurnya core team dan developer yang lain ya. Tinggal kita tunggu saja perkembangan update-update terbaru dari seputar Pi Network terkait masalah GCV, 100 DApps dan terkait Open Mainnet ya. Mungkin saja ketiga hal tersebut itu akan meluncur berbarengan ya tentang GCV, Open Mainnet dan 100 DApps. Lebih bagus sih seperti itu ya. Ataupun mungkin kalau memang informasinya bocor sih ya 100 DApps mungkin sudah terbentuk ya, sudah aman, sudah stabil juga tinggal digunakan jika memang ada bocoran seperti itu nantinya di masa depan ya. Dan nantinya untuk harga stablecoin GCV menyusul ya. Baru seperti itu boleh ya.
Ya, tidak menutup kemungkinan saja ya, ini berdasarkan hanya unek-unek admin saja. Kalau sobat-sobat pionir punya unek-unek ya silahkan sampaikan di kolom komentar. Admin akan baca komentar-komentar dari sobat-sobat sekalian di kolom komentar ya. Oke, jadi seperti itulah tadi ada tahap-tahap pengembangan di apps ada 4 ya. Yang pertama mainnet di apps, yang kedua testnet di app, yang ketiga brainstorm di apps, dan yang terakhir hackathon di apps ya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share kepada sobat-sobat yang lain. Bila mana ada sobat yang lain belum mengetahui adanya berita-berita terbaru terkait perkembangan berita dari airdrop, aplikasi maupun Pi Network-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.